Pertanyaan pertama, cari akar masalah. Ini masalahnya apa ini? Ada kesalahan dalam menetapkan prosedur. Nah, ya kan? Bilang, kami mencari akar permasalahannya dulu, Bu. Yang kebaca Bu Kartini ya. Setelah saya baca, saya simak, Bu, bahwa di situ ada beberapa kesalahan, yaitu ada cabang yang tidak menggunakan SOP sesuai standar. Kemudian apalagi itu? Tadi mengenai kemudian ada perbedaan kurs. Jadi akar masalah dicari. Jawaban kedua setelah akar masalah tadi apa? Dicari akar masalah, dicari solusinya. Solusinya disalah di orangnya kah atau disalah di SOP-nya? Kalau orangnya yang salah, dia berarti harus dikasih coaching, dia harus dikasih sosialisasi, ya. Kalau yang salah SOP-nya kurang rigid, kurang detail, sehingga perlu perubahan. Kita cari akar masalahnya, kemudian kita cari jalan keluarnya. Setelah ditemukan, kita melakukan evaluasi atau kemudian melapor ke regulator. Paling terakhir, kalau hal ini perlu dilaporkan ke regulator karena perubahan SOP, kita melapor ke Bank Indonesia. Itu kunci Inggrisnya. Cari akar masalah, cari solusinya, dilakukan pembenahan, kemudian sosialisasi atau role play, kemudian perlu melapor tidak kepada regulator. Ya, karena di sini kan diminta itu untuk menyampaikan ke regulator. Oke, sampai di sini jelas pertanyaan dan jawabannya, teman-teman? Jelas. Jelas ya Pak Sudarsono, udah ya Pak? Jelas. Oke, sip. Oke ya, yang lainnya, saya pengen kedenger suara yang lain loh Pak Sudarsono, gimana dong? Kepingin denger yang lainnya kok nggak ada? Ayo yang lainnya. Oh, Pak Sulfi sudah jelas ya Pak? Mungkin Ibu nggak pakai gambar mungkin Ibu tuh kameranya Ibu dibuka dulu dong. Oh ini Bu gitu. Aku nggak ada gambarnya. Oh iya lupa ya, maaf. Nggak ada gambarnya. Tadi soalnya saya maaf lagi itu Nanti buka ntar lagi sariawan. Mukanya lagi penyong, lagi sakit-sakit saya Pak Sudarsono ini, demi Pak Sudarsono nih saya namanya. Terima kasih banyak. Udah nyuruh Pak Gede juga, ayo temenin saya. Oke, ini sudah jelas untuk unit kompetensi 12. Oke, jelas ya. Ayo dong satu suaranya yang lain. Tadi udah Pak tadi ada Pak juga yang bertanya ke saya bilang bagusnya ditanya di Zoom ini aja. Dari Ayo Julius, tanya di dari Zoom. Tampas. Pak Julius. Aku nggak segala Bu Kartini kok, tenang aja. Apa-apa Bu Kartini kasih ke saya. Oh ya benar. Kasih Bu Megi, kasih Pak Sudarsono pasti lulus. Ketua asosiasi harus lulus, nggak mungkin nggak lulus ya. Sama Bu Kartini akses Bu Tirta ya, kasih. Oke lanjut ya, kalau nggak ada sekarang. Oke, kalau saya anggap unit kompetensi 12 tadi tentang SOP sudah paham. Oh, ini kenapa Pak Gede suaranya masih masuk ini? Nggak di mute. Ya, unit kompetensi 6 tentang pemrosesan transaksi. Nah, di sini kan banyak toolsnya, banyak alatnya. Ada nota, ada SK, ada PIC, ada LTKM, ada PEPS, ada ini, ada itu, paling banyak ada di sini. Jadi kalau bisa adik-adik, saya selalu kalau ngajar saya bilangnya adik-adik. Jadi kalau bisa teman-teman upayakan ngerti semua. Apa itu PEPS, ya? Apa itu CDD? Apa itu EDD? Apa itu threshold? Apa itu 25.000 US? Apa itu underlying? Yang basic itu harus tahu. Karena Bu Kartini ketika adik-adik diulik sedikit, ngerti jawabannya, bagi dia cukup. Walaupun kita nggak detail banget ngejawabnya. Ya, nanti kalau penukaran di atas 25.000, apa yang Ibu lakukan? Oh, kami melakukan CDD. CDD itu tuh apa? Oh, CDD adalah identifikasi, verifikasi, pemantauan dan seterusnya. Terus kemudian setelah itu EDD. Apa yang dilakukan dengan EDD? Ada underlying-nya nggak? Underlying itu kayak apa sih Bu? Kemudian kalau underlying-nya palsu gimana? Karena ada surat pernyataannya Bu, yang kita punya di atas threshold dan di bawah threshold. Nah gitu. Jadi diulik, jawab aja terus.
tapi seputaran itu ngomongnya, jangan ngomong yang lainnya ya. Oke, kita baca bersama teman-teman. PT MNO merupakan perusahaan KUFA BB yang mengalami peningkatan transaksi dalam 3 bulan terakhir. Dari hasil pemeriksaan internal ditemukan beberapa kondisi. Sejumlah transaksi dilakukan oleh pengguna jasa dengan nominal besar secara berulang dalam waktu berdekatan. Beberapa pengguna jasa menggunakan pihak lain sebagai wakil dalam transaksi, namun dokumen pendukung tidak lengkap. Ditemukan perbedaan penerapan identifikasi pengguna jasa antar cabang. Jadi Bapak punya cabang 3, cabang Jakarta sama cabang Solo, cara menerapkan CDD-nya berbeda, maksudnya begitu. Ada cabang yang hanya berfokus pada pencapaian target, gak usah ditanya macam-macam, gak usah dimintain underlying, yang penting saya dapat omset. Ya, salah satu itu ya. Sistem monitoring transaksi belum menghasilkan peringatan atau alert terhadap transaksi yang berpotensi berisiko. Ya, sebagai direktur KUFA, bagaimana langkah saudara lakukan? Akar masalah lagi. Tadi akar masalahnya apa nih? Ada orang nuker nominal gede tapi tidak di KYC dengan baik. Kemudian antar cabang kok ada perbedaan, berarti SOP kita salah. Kemudian di sistem kita, berarti ini kebijakan lagi. Nah tadi, cari akar masalah, dicarikan solusinya, dilakukan training atau dilakukan sosialisasi, role play. Kemudian kalau ada perubahan SOP perlu dilaporkan ke regulator. Udah, 4 itu aja jawabannya. Tinggal isi-isi dalamnya apa gitu. Tentang IT, berarti kami harus membuat IT yang ketika transaksi lebih 25 ada alert, sehingga kita perlu menyampaikan kepada tim IT kita untuk memperbaiki SOP. Setelah SOP kami perbaiki, kami sampaikan ke Bank Indonesia sebagai regulator. Ya, kepada cabang kita cari dulu masalahnya di mana, cabangnya, orangnya, atau SOP kami yang lemah. Oh ternyata di SOP kami belum secara rinci menjelaskan tugas dari cabang. Berarti SOP kami perbaiki. Nah gitu namanya cari akar masalahnya. Kemudian disosialisasikan. Karyawan dengan adanya SOP baru kami sosialisasikan. Udah ngerti belum? Kalau belum ngerti saya lakukan lagi coaching, ya, role play, kemudian penilaian. Kemudian kalau sudah semuanya dilakukan sosialisasi, hasil dari SOP baru kami laporkan kepada Bank Indonesia. Nah kurang lebih gitu jawabannya. Oke ya, ada yang pertanyaan? Unit kompetensi 6 dengan 12 itu pakai portofolio. Portofolio itu apa? Yang adik-adik melulu, yang bapak-bapak unit kompetensi 12 dan 6. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya rasa cukup ya. Yang paling sulit nanti di unit kompetensi 10. Nah, unit kompetensi 10 ada 3 pertanyaan yang harus diselesaikan. 1, adik-adik membaca instruksi, namanya DIT ya. DIT itu daftar instruksi terstruktur DIT 4A. Baca dulu semuanya, nanti akan disuruh yang kedua membuat proyeksi. Ini adalah pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat adalah pilihan ganda. Entah itu dikasih, entah tidak, tapi berarti ada 4 tugas di dalam unit kompetensi 10 pembawaan UKA. Ya, ini adalah tugas yang ketiga ya. Pertanyaan wawancara. Sama seperti unit kompetensi 12 dan 6. Ya, jawabnya sama. Pakai kunci Inggris juga. PT Sentral Valuta Indonesia merupakan KUFA yang telah memperoleh persetujuan pembawaan UKA dari Bank Indonesia berdasarkan proyeksi kebutuhan transaksi perusahaan selama periode berjalan. Pada saat pelaksanaan kegiatan ditemukan 2 kondisi. 1, realisasi kebutuhan transaksi ternyata lebih rendah dibandingkan proyeksi yang telah diajukan kepada Bank Indonesia. Jadi mintanya 3 juta dikasih sama BI 2 juta. Berarti kan kurang itu. Selain itu, uang kertas asing yang diterima dari counterparty luar negeri memiliki kondisi fisik kurang baik, seperti terdapat lipatan berlebihan, noda, kualitas
kualitas uang yang kurang diminati oleh pengguna, jadi mungkin agak sedikit reject ya uang yang kita terima. Sebagai direktur, bagaimana langkah saudara? Balik lagi kunci Inggris, ini masalahnya ada dua. Satu, kenapa Bank Indonesia ngurangin kuota kita? Kedua, ternyata kita ini punya counterparty kok tidak amanah. Kalau orang Islam bilang tidak amanah, ngasih kok ya jelek-jelek. Berarti salahnya di mana menurut adik-adik? Ayo, salahnya di mana ini kalau begini ceritanya? Yo. Kira-kira salahnya di mana? Ada yang bisa jawab nggak? Kesalahan itu ya. Kalau kita lihat pertanyaan yang pertama yaitu tentang proyeksi. Jadi Bank Indonesia melihat kemarin dikasih kuota 3 juta, dihabiskan 2 juta. Terus periode berikutnya minta lagi 4 juta ternyata. Lah wong kemarin aja minta 3 juta nggak dihabiskan, kok sekarang minta lebih besar. Oleh Bank Indonesia dikurangin. Berarti jawabannya cari akar masalahnya. Kita lihat pengambilan proyeksi kami, apakah ada kesalahan atau kekurangan data. Ternyata proyeksi yang kami buat mengacu pada data yang salah, sehingga Bank Indonesia memberikan proyeksinya atau hasilnya kurang dari permintaan kita. Untuk itu kita akan melakukan satu kali lagi penambahan kuota. Tadi Pak Gede udah bilang kan, dalam satu periode boleh menambah 1 kali. Kalau kurang enak bisa nambah. Lah kalau lebih misalnya nih kuota kita Januari kasih 1 juta, Februari 1 juta, Maret 1 juta, 3 juta. Di periode impor, katakan impor ya, 3 juta. Kemudian diselesaikan cuma 2 juta, sisa 1. Nah, pasti kan Bank Indonesia marah. Loh, kamu itu bikin-bikin proyeksi sendiri, minta sendiri, udah aku kasih, enggak kamu habisin. Ya, kayak ibarat buat anak-anaknya kepingin nasi goreng, udah dibuatin malah makan roti. Nasi gorengnya diapain? Lah kalau nasi goreng kasih tetangga selesai. Lah kok falas? Kalau aku mau habis, aku nggak ada duitnya, aku juga masih banyak falasnya, US-nya. Kalau aku nggak habisin nanti periode berikutnya aku nggak dikasih lagi sama BI. Gimana nih caranya? Nah, jawabannya ada 3. Nanti kalau ditanya, networking diperlukan Bu Kartini supaya 1, saya bisa menjual kepada sesama money changer. Kedua, saya bisa menjual sesama bank. Kadang-kadang bank juga membutuhkan falas banyak. Ketiga, saya mencari nasabah-nasabah besar saya untuk membeli kuota saya. Diperbolehkan teman-teman untuk impor itu. Kalau misalnya Pak Sudarsono baik sama Ibu, Bu, kuotaku ini udah bulan Maret Bu, bentar lagi masuk ke periode berikutnya. Aku nggak bisa jualan 1 juta nih Bu, dolarku nih. Ibu ambil dong kuota saya Bu, 1 juta ya Bu. Karena Pak Sudarsono baik sama Ibu. Oke Pak, oke deh, saya kasih duitnya Pak ya. Tolong imporkan, masukkan ke Indonesia 1 juta. Nah, diimportkan sama Pak Sudarsono. Lunas sudah kita laporan ke BI. 3 juta dikasih, 3 juta juga dilaporkan. Habis kuota saya. Nah itu solusinya, ada 3. Ya, ditawarkan sesama money changer, ditawarkan ke bank atau ke nasabah-nasabah besar. Ya. Oke, ini kemudian uang kertas yang kelipat-lipat berarti SPK saya dengan counterparty saya ada yang miss. Saya perbaiki SOP saya bahwa kondisi fisik uang kertas itu harus seperti apa, dituangkan dalam SOP secara rigid, secara detail. Kalau US itu bagaimana, kalau ringgit itu bagaimana, kalau real itu bagaimana, sehingga kami sama-sama memahami isi dari SOP perjanjian kami perbaiki sehingga tidak ada keluhan-keluhan lagi di antara kita dan counterparty. Itu ya jawabannya ya. Oke.
Nah, ada pertanyaan sampai di sini kayaknya udah kesorean, kayaknya udah males-males gitu ya Pak Sudarsono, jangan-jangan ya. Enggak, lanjut aja. Oh enggak ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Katanya Pak Gede, wajahnya mana Ibu? Udah dilihatin wajahnya kok. Oke, ada yang bertanya Pak Sulfi, ada yang mau bertanya? Yang lainnya teman-teman? Belum, Bu. Oke, belum Masih ya. aman, Oke. Bu. Oh, Lanjut, Bu. masih aman soalnya ibunya ngomongnya menggebu-gebu. Oke, Iya, Bu. lanjut. Oh, iya bener kan, Pak Sulfi ya. Ini adalah bentuk dari proyeksi nanti yang harus adik-adik, kok adik-adik lagi. Saya biasanya kalau ngajar soalnya jenjang 4 ya, jadi masih kecil-kecil panggilnya adik-adik. Jadi ini adalah proyeksi nanti yang diminta untuk dibuat. Entah nanti dikasih kertas kosong, entah nanti sudah dikasih kolom-kolom, silahkan diisi sendiri. Nanti kita habis ini belajar ngisi bareng ya. Tapi saya jelaskan dulu ya. Kalau bisa membuatnya nanti Bu Kartini juga kemarin mintanya 2 mata uang saja. Ya, membuat 2 mata uang saja. Singapura dengan Thailand Baht. Yang biasanya kita impor apa sih? Kalau di Jakarta itu orang butuhnya US bersih atau US seri dengan misalnya Singapura impor. Impor itu kan berarti kita bisa menjual, kita membeli. Impor itu membeli. Kalau ekspor itu kita menjual, ya. Tadi sudah nanti pertanyaannya dari asesor itu biasanya dalam satu periode, dalam 1 tahun ada berapa periode? Jawab 4. Triwulanan, pakai tangan aja. Januari, Februari, Maret 1, April, Mei, Juni 2, pakai tangan aja. Ya itu pertanyaannya itu, karena menyangkut ini proyeksi. Ini adalah pembawaan uang dari mana ke mana. Jangan bilang dari Pontianak ke Jakarta loh. Dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia. Ekspor atau impor. Kalau ekspor itu menurut Anda namanya lainnya apa? Jual. Karena kan dibuang itu kan jual. Kalau dibawa masuk berarti impor. Jadi pembelian. Kalau untuk masuk ke dalam counter kita atau manajer kita berarti kan kita membeli, ya. Ekspor itu menjual, impor itu membeli. Nanti pertanyaannya akan ditanya dulu sebelum buat ini. Oke. Nanti asesor akan minta buatkan dalam 2 mata uang dan boleh dengan 2 cabang atau cukup 1 kantor pusat. Ini Ibu buatkan cabangnya ada 1, ya. Kantor pusat SAR-nya butuh 500, Singapura besar butuh 100, Thailand Baht butuh 980.000. Sebentar ya. Kemudian ini untuk impornya, untuk pembeliannya. Penjualannya kita akan jual US karena kita punya US kecil-kecil 50-an di Jakarta nggak laku, 20-an nggak laku. Kita ekspor. Ya, ekspornya US 220, Singapura medium, pecahan kecil 50, 20-an, 10-an, 100.000. Ya, kemudian cabang 1, kita punya cabang 1 juga demikian, minta 300.000 SAR-nya atau Saudi, kemudian minta Singapura besarnya 20.000, Thailand Baht minta 780, untuk ekspornya US dollar jual 35.000, untuk Singapura mediumnya 20.000. Kita total 1 mata uang, 1 mata uang. Kemudian di bawahnya ya jadi total menjadi 800 ya. Kita concern ke SAR aja ya. Kantor pusat 500, cabang 300, jumlah 800, perkiraan kurs 4.700 sehingga dia setara dengan 3.760.000. Pertanyaan dari Ibu, ini pembawaan untuk di atas berapa? Ini karena kita melakukan proyeksi ini untuk pembawaan atau ekspor impor di angka berapa? Di atas 1. Iya, pinter. Nah, itu nanti akan ditanya. Sehingga mata uangnya jangan kecil-kecil. Jangan 1 miliar, buat 5 miliar. Siapa tahu ini doa kita punya pembawaan UKA kan. Jadi juta-juta dolar aja nulisnya.
ya, supaya ini menjadi kenyataan doa kita ya. Jangan terus nanti minta SAR-nya 1 miliar. Wah, itu bawa aja sendiri. Ngapain minta proyeksi? Sehingga per mata uang angkanya jangan kecil-kecil. Yang gede di atas 1 M. Oke. Nah, setelah ditotal impornya totalnya adalah 6 miliar 528. Kemudian penjualannya 651. Toleransi tidak sinkronnya angka itu kalau miliaran, ratusan miliar adalah 300 juta. Ada selisih antara ekspor dan impornya. Boleh. Nah, ini kan selisihnya berapa ini? 18 juta, enggak apa-apa. Ya, enggak harus plek-ketiplek angkanya mesti mirip, tidak. Selisih 10 juta masih oke, 5 juta masih oke. Tapi kalau yang real Bank Indonesia kita diberikan toleransi 300 juta. Tapi ya itu ratusan miliar, ya bukan cuma kecil-kecil kayak kita gini ini ya. Kemudian di kolom warna orange itu adalah jumlah kita yang kita buat proyeksinya, realnya. Yang warna hijau adalah kuota sebelumnya. Jadi kuota periode kedua ya, yang si hijau ini. Sehingga adik-adik akan diberikan kolom kosong yang warna biru untuk diisi sendiri. Adik-adik mau 800 kah atau ngikutin periode sebelumnya? Ini kembali lagi kepada kita. Nggak akan di komen disalahkan atau dibenarkan, enggak. Misalnya, loh ini totalnya 800 nih, kok kemarin periode sebelumnya 1 juta, yaudah deh 900 aja. Atau misalnya, wah kebanyakan ini proyeksinya 800, uang stok kita masih ada kok, 700 aja deh. Nah, tetapi si birunya ada analisa. Analisanya kenapa Anda membuat keputusan yang warna biru ini? Bahwa pada SAR kami melakukan penurunan karena jumlah permintaan sudah tidak banyak lagi. Karena umroh udah lewat, haji sudah lewat, sehingga saya memutuskan 700.000 untuk SAR. Ya, Singapura juga demikian. Misalnya total Singapura permintaan totalnya 120.000 ya untuk impor, tapi periode sebelumnya 200. Kami untuk Singapura besar tetap 120.000 karena kami masih memiliki stok yang cukup. Nah, dibuatkan reka-reka aja, alasannya apa? Adik-adik kan sudah tahu kan kegiatan dari valuta asing itu kan banyak alasan untuk kenapa kita harus beli atau jual. Itu dijadikan alasannya. Oke, sampai di sini sudah paham. Nanti jangan lupa tanda tangan asesi direktur Lili Kelana Putri, direktur. Ya, tanggalnya tanggal berapa besok ujiannya? Ujian tanggal berapa ya Pak? 12 apa 16? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Tanggal 13. Oh, 13 Juni 2026, tanda tangan Lili Kelana Putri, direktur. Oke, sampai sini sudah paham? Ada yang mau bertanya? Nanti mata uangnya 2 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ibu ada 3 gitu, nggak usah. Yang kira-kira diimpor itu apa sih? Thailand misalnya sama Singapura besar. Yang dijual biasanya apa? Misalnya, oh Bu di sini euro nggak laku Bu, ya udah euro. Misalnya sama ringgit, ya udah jual. Misalnya gitu. 2 mata uang. Oke? Ya? Ada yang lainnya? Kenapa tidak ada suara-suaranya? Saya ingin mendengar suara-suaranya yang lainnya. Oke, kalau gitu aku panggilin deh. Florentius Lailim. Ayo. Florentius gimana? Udah paham? Udah, Bu. Udah ya. Pak Ya, Bu. Sulfi tadi sudah bersuara. Yusnita gimana Yusnita? Yusnita atau Pak Haryono udah paham Pak? Saya tanya boleh ya, Bu? Oh silakan Pak. Ini Haryono, Bu ya. Cuma saya tanya itu ya hanya untuk pengetahuan saja, Bu.
Iya. tentang pembawaan UKA ya. Saya kan nggak ada izinnya UKA. Mm-mm. Cuma pertanyaan untuk ya pengetahuan saja. Selama ini kan dibahas kalau kita bawa uang ke luar negeri dengan izin BI, kan mestinya perencanaan dulu minta izin ke BI dulu. Iya. Nah, cuma saya mau tahu Bu, waktu kita pulang, misalnya ke Singapura ya Bu ya, Mm-mm. Singapura juga ada peraturan bahwa nggak bisa bawa seenaknya jumlah besar pulang. Nah, dan Iya. yang selama ini kan nggak dibahas izin. Apa kita perlu juga minta izin dari Singapura? Saya nggak tahu ya, kan selama ini yang proses ini Bu. Ya Pak, kalau kita akan menjual ke negara apapun Pak, kita perlu bertanya dengan regulatornya di sana. Itu bisa minta ke Google ya Pak. Kalau di Singapura itu 200.000 Singapura harus declare Pak. Declare itu artinya hanya ya melapor saja, tidak perlu kuota seperti kita ya Pak. Contoh Hong Kong ya Pak, saya pernah bawa uang ke Hong Kong, diminta dari salah satu bank. Kalau masuk dia butuh declare 300 juta ekuivalen ya ketika itu ya Pak. Tapi kalau keluar dia nggak perlu pakai, mau keluar bawa berapa triliun pun tidak perlu melapor. Nah, jadi regulator setiap negara itu berbeda. Sekarang Bapak ingin tujuannya kemana dulu, kita lebih baik browsing dulu Pak. Kalau contoh nih kayak Australia, ya kan Pak, Australia nggak mau makanan basah. Bapak kalau bawa daging basah, sayur basah, pasti akan kena denda kalau kita nggak lapor. Atau di negara lain misalnya. Jadi ketentuannya berbeda-beda Pak. Gitu. Ya Pak, ada lagi Pak Haryono? Oke. Oh, kok tidak ada. Udah cukup ya Pak Darsono? Ya, ini saya sudah selesai memaparkannya. Kita akan bikin PR-nya bareng-bareng. Tentunya input angka saya minta dari teman-teman. Jadi saya nulis aja. Ya. Oke, terima kasih. Saya stop share. Nah, aku mau tanya. Mbak Wiwin Sunarsih, ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Oh, cukup ya. Oke, Mbak Dewi Suwan dari PT Surya. Mbak Dewi. Oh, suaranya nggak keluar. Oke, Gapura Mas Perkasa. Ini namanya siapa ya? Dari Gapura mungkin ada pertanyaan? Halo? Dari Permata Jaya Sempaku, Junaidi ada bertanya di chat. Izin bertanya Bu, kami iya. tidak mempunyai izin pembawaan UK. Apakah nanti akan ditanya tentang materi pembawaan UK Iya. oleh asesor? Ini Permata Jaya Semparu ini lokasinya ada di Semparu, itu di perbatasan. Mm-mm. Ya. Oke. Sudah dijelaskan tadi ya Pak, tetap ditanya ya. Pakai metodenya terstruktur. Bapak dikasih bacaan, kemudian Bapak membuat proyeksi seperti yang saya jelaskan. Sekarang saya akan buat proyeksinya, tapi teman-teman yang ngisi angkanya. Supaya nanti inget, oh kolomnya ekspor, kemudian impor, mata uangnya sebelah sini, bulannya sebelah sini, terus cabangnya kantor pusat ada di sebelah sini, nanti di total berapa, di rupiahnya harus balance. Jadi diperbolehkan bawa kalkulator ya, lebih baik bawa kalkulator untuk mengisi kolom-kolomnya. Kecuali teman-teman sudah nyiapkan dari rumah. Tapi diingetin ya, tapi kalau nggak inget gimana dong sampai di sana? Ya, jadi harus bikin sendiri, nanti ketika sampai sana apa yang sudah dibuat di rumah dituangkan di sana. Ya. Oke, saya izin share untuk berikutnya, kita ngisi bareng-bareng. Tunggu sebentar. Oke, yuk kita ngisi. Kantor pusat mau apa? Mata uangnya mau apa dulu nih? Yang impor nih. Nanti bentuknya bisa seperti ini adik-adik, kosong, atau bahkan tidak ada kolom-kolomnya, kertas putih. Pengalaman kami di Bali kemarin, kertasnya putih ya, nggak ada kolomnya, kita buat kolom sendiri. Oke?
Yuk, kita mulai isi SAR. Mau diisi berapa? Mata uangnya mau sama seperti ini atau berbeda? Beda aja, nggak mungkin kita beli terus kita jual lagi. Wah, Balas yang moga-moga ini sama. programnya nggak berubah ya. Saya ganti namanya. Saya soalnya kurang agak gaptek juga ya. Tapi anggap aja biar aja SAR gimana ya Pak. Tapi yang dikurang-kurangin aja ya. Jumlahnya jangan sama ya. Ya Pak ya. Ya. Nanti kalau saya ganti mata uangnya dia berubah nggak yang lainnya? Takutnya saya berubah. Ini sudah di setting soalnya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Oke, yuk. Siapa yang mau ngisi? Mau isi berapa nih SAR-nya? 700.000. 700.000. Oke. Nah, dia udah otomatis ya. Ini karena pakai Excel ya. Perkiraan kurs jangan lupa diisi. Nanti dalam rangka untuk menyamakan pembelian dan penjualan. Oke, kemudian Singapurnya Pak mau diisi berapa? Jangan di bawah 1 M. Singapura Big-nya kita import sekitar 150.000. 150.000. Oke. Gak punya cabang ya Pak? Gak usah cabang ya Pak, biar gak riweh ya. Ya. Thailand baht nggak usah ya Pak? Ya, 2 aja. Oh, 2 aja. US-nya sekarang. Nah, Bapak punya uang 5 miliar dibagi berapa untuk US 3M, ya kan? Sama Singapura medium 2M. Tolong Pak dikalkulatorkan dulu, dibalik cara ngitungnya. US-nya 18.000 Pak. Singapura 16.000. Ya. Jadi dibalik. Tapi jangan keriting ya Pak angkanya. Nanti keritingnya di jumlah rupiahnya aja. Siapa? Ayo teman-teman, ayo. Gimana ngisinya? Yuk. 150.000. Oke, 150.000 US ya. Terus 50.000. Oke. Nah, berapa itu? Kurang 10. Oh, sorry. Pantesan kok dikit banget 200. Nah, udah 2 miliar 700. Kurangi 5 miliar 500-an ini berapa duit lagi nih? Singapura isi berapa? Mendekati 5M totalnya. Itu cara ngisinya. Berapa Singapurnya? Ayo tadi yang siapa tadi yang suaranya cewek tadi? Pak Sulfi, ayo Pak isi Pak. Bentar, Bu. Bapak nggak pegang kalkulatornya Pak. Nggak punya. Hah? Lagi di rumah nantinya. Oh, pakai HP. 185.000. Iya, iya. 185.000 Singapura medium ya, 185. Oke, kenapa dia di sana? Sorry. 185. Nah, selisihnya berapa itu? Oke lah. Atau kurangi dikit lah, Pak. Selisih berapa tuh? 120 ya? 120 ya, Pak? 170.000. 170 ya? Ya jangan dikurangi nih, yang mana nih enaknya nih? Singapurnya 170.000. Singapura 170.000. yang ini ya? Oke. Kan yang jual. Oh, yang jual. Berapa, Pak? 170.000. 170. 107. Wah, ini gaptek nih, maaf ya lagi gaptek. 170.000, 170. Nah, selisih berapa tuh? 120. Masih kurang, Pak. Berarti dinaikin lagi nih ya. 180 ya. Hah? 175. Oke. 175. Nah, 40 juta oke lah. Oke. Bapak udah buat ini kolom-kolom ini. Sekarang untuk periode sebelumnya ini udah diturunkan ya di warna orange angkanya ya. Si hijau ini mau dikasih berapa? Periode sebelumnya. Periode sebelumnya mau berapa nih? 1 juta, Bu. 1 juta ya. Oke. Nih yang ini Singapurnya berapa? Singapura 200 ya. Oke. Ya, 200 ya.
Oke. Yang ini US-nya berapa? 150 lah, anggap aja sama ya. Oke, sama. Ini Singapura berapa? Singapura berapa? Halo, 180.000. 180.000. Oke. Sekarang si biru ini rencana yang akan kita ajukan ke Bank Indonesia mau ditulis berapa? Kita ini bikin kuotanya ini ke BI nih, yang biru ini. Kalau saya sih saya tulis banyak-banyak. 1 juta juga ikut. Ikut satu yang lama ya. Oke. Masalahnya Pak Sudarsono ini anggap aja yang buat anak buahnya, kan nggak mungkin direktur tuh kan yang kecil-kecil dia buat. Ini proyeksi ini anggap aja dibuat oleh staf kita, sehingga kita perlu mengkoreksi. Nah, koreksi itu yang dibutuhkan sama asesor itu kenapa? Ya. Kenapa? Kamu tulis 1 juta. Oke, di sini analisanya apa, Pak? Kita tulis analisanya. Ini udah mulai memasuki musim haji. Ya, dalam rangka musim haji, maka itu impor tadi ya Pak ya? Ya. Impor Pak, ekspor pembelian ya? Pembelian kita ya? masuk, kita beli Saudi. Nggak pembeli ya? di Pembelian US dollar kami tingkatkan seperti periode sebelumnya. Udah jadi untuk US dollar gitu. Tar ini untuk apa lagi? Untuk Singapura tulis. Nah, saya nggak usah semua, nanti takutnya bapak-bapak kelamaan, kita juga kelamaan nanti bosen lihat muka saya. Oke, kurang lebih begitu ya. Nanti jangan lupa ditandatangani SSI Direktur Lili Kelana Putri. Oke? Yang lainnya udah paham ya? Ini dalam rangka US. Nanti kasih alasan lagi. Biasanya asesor minta 2 alasan aja untuk 1 impor, 1 ekspor. Tidak semuanya dibuatkan alasan. Tergantung permintaannya asesornya. Semuanya dibuat analisa atau cukup 2 mata uang. Oke? Sip ya? Udah paham ya? Insya Allah. Kalau gitu. Ini ada pertanyaan. Tadi saya Iya. dicek. Kalau untuk yang kolom hijau, Mhm. guidance kita isi itu lebih kecil dari yang proyeksi kita atau lebih besar untuk memudahkan Nah. kita menjawab pertanyaan Iya. asesor. Nah, si hijau itu justru tergantung kita, semua tergantung kita. Aku mau buat si hijau itu lebih rendah karena aku punya alasan kenapa saya buat lebih tinggi. Si hijau saya buat lebih tinggi karena aku punya alasan kenapa aku ngambil proyeksi lebih rendah. Kita yang atur, Pak. Seolah-olah kita ini sudah punya manajer pembawaan UKA, kita harus melihat salah satu persyaratan BI, Pak, harus melihat proyeksi sebelumnya. Jadi landasan teman-teman menjawab itu harus pakai proyeksi sebelumnya tuh jauh lebih bagus. Karena itu udah dari BI. Proyeksi yang lama kan sudah dari BI kan, sudah selesai kan? Sehingga itu menjadi acuan kita. Itu aja jawabannya. Ya, jadi kita merekayasa sendiri. Oke, mungkin dari Pak Gede atau Michael mau nambahin lagi, kok kayaknya ibunya ngeceh sendiri. Aku cukup. Ya, Pak Gede mana ya? Kok dia tuh jangan-jangan tiduran ini? Udah ngopi lagi. Cukup Ibu, sudah keren banget. Ya keren. Oh, terima kasih, keren banget. Oke, teman-teman yang lainnya, udah ya. Kalau udah kita akhiri pertemuan kita. Yap. Kalau masih ada pertanyaan, mumpung kita masih di sini ditanya. Tapi nanti bisa chat dengan Pak Gede, bisa chat juga saya atau Pak Michael, atau lewat Pak Sudarsono dikumpulkan pertanyaannya juga boleh. Saya rasa cukup Pak Sudarsono. Yap. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya Terima lagi, kasih, Mbak Bu. Megi.
Iya, Ini Mbak Megi. saya mau bilang ke para direktur, Anda ini bekerjanya 10-20 tahun, ada yang malah 30 Masih ke- tahun. Mm-mm. Jadi kenapa mesti takut-takut yang jawab beginian? Iya. Susah Iya. aku dengar. Mungkin aja asesornya masih lebih muda dari kita. Saya umur 64 tahun, mungkin asesornya cuma 32. Dari segi pengalaman aja kita mungkin sudah jauh lebih Iya. lebih banyak makan asam garam berdagang di pagi cendol dari Iya. mereka. Jadi jangan terlalu stres Iya. ya. Cocok banget, Wak. Cocok. Tuh. Iya. Ya, Itu pokoknya aja pesan saya. nanti kalau ditanya, terutama yang dapat gilirannya Bu Kartini, seperti Pak Michael tadi bilang, ngerocos aja terus. Tapi seputaran itu, jangan lain-lain ngerocosnya. Karena akan digali sama Bu Kartini dari sana. Ya, kalau yang dua asesor oke lah. Yang Bu Kartini yang agak mengerikan aja kalau buat saya. Kalau beliaunya turun ya. Kalau di Bali kemarin beliau turun tapi sedikit, hanya pegang 4 saja. Pegang 4 orang. Gitu. Udah pasti Oke. lulus Bapak Ibu, udah bayar soalnya. Iya. Tapi Asal ya, nggak keterlaluan ya, asal jangan seperti yang nggak lulus di Bali, dia bilang saya SOP-nya copy paste, kemudian bos saya masih kok kalau transaksi nggak pakai KTP masih bisa. Nah itu fatal banget itu, karena ada rekaman sampai diulang-ulang ya, dicoba digali lagi nggak mampu juga dia. itu bunuh diri. Iya, bunuh diri beneran, Pak. Oke. Oh, saya rasa cukup ya Pak Sudarsono Jadi besok penjelasan masih dari saya. Zoom lagi nggak dengan Bu Kartini? Bapak kan rencananya hari Senin. Ya. Bu Kartini mau melakukan Zoom. Ya. Kurang lebih hampir sama dengan yang dijelaskan Nanti sama Pak linknya dari Gede. siapa? Dari Bu Lili? Oh, dari mereka. Dari mereka ya. Oke, kita siap, kita Ditunggu. tunggu. Ditunggu aja, Pak. Siap. Michael ada Michael penutup, Pak Gede. Aku udah cukup. Penutup pakai bahasa sehari-hari Bapak Ibu aja, jangan kaku ya. Pokoknya kalau susah ngomong pakai bahasa sehari-hari yang tadi Pak Sudarsono sampaikan. Pengalaman Bapak Ibu sudah banyak, tinggal omongin aja. Mungkin nanti ketemu di bahasanya harus baku. Lo ngomong pakai bahasa sehari-hari aja Bapak Ibu. Udah santai aja, relax. Pasti Bang, lulus siap, Bang. Bang. Semangat. Oke. Saya rasa cukup Pak Sudarsono, teman-teman terima kasih Terima juga kasih, ya. Bu, Ya, semoga kepada bermanfaat. Pak Gede, Bu Lili, Terima kasih, sama Bu Pak Michael Lili, sudah atas menyiapkan waktunya, waktu penjelasannya waktu ya. liburan mereka Terima kasih memberikan juga, Bapak Ibu, bimbingan ke waktunya. kami. Terima kasih. Baik, sama-sama. Semangat, terima kasih. Sampai ketemu Terima semua, kasih, sukses. sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di pertemuan offline supaya kita bisa makan sama-sama. Oh Karena iya. sudah pengen ngajak jalan-jalan ke kucing. Oh iya. Saya maunya makan durian aja kok Pak, nggak yang lainnya. Siap. Justru di tengah jalan kucing banyak Oh, oke. cara tempatnya Pak Haribu. Teman gitu. kita juga di sana. Oh, baik. Ya, terima Baik, kasih. ya terima kasih Ya, kembali Pak dan Sampai teman-teman jumpa. semuanya. Ya, Sukses, saya izin semangat. lihat dulu. Ya. Ya, oke.